Nah, sekarang kalau kita jelaskan secara sains, ternyata ada orang fisika namanya Maxwell. Maxwell itu terkenal sekali dengan hukum-hukum Maxwell. Ya, kita sekarang ya sedang menikmati sebenarnya temuan dari Maxwell itu. Kita bisa berkomunikasi lewat Zoom, kita bisa berkomunikasi lewat WA, kita bisa berkomunikasi lewat HP. Kan semua itu yang menghubungkan kita adalah medan elektromagnetik. Nah, apa yang dikatakan oleh Maxwell? Maxwell mengatakan begini, ya, ketika benda bermuatan listrik dipercepat, maka benda yang bermuatan listrik itu akan meradiasikan medan magnet. Nah, ini temuan sains. Nah, sekarang kita sadari, seperti tubuh saya. Tubuh saya tersusun oleh sel, unit terkecilnya sel. Tapi di dalam sel ada yang lebih lagi, apa? Molekul. Dalam molekul ada yang lebih kecil lagi, apa itu? Atom. Dalam atom ada yang lebih kecil lagi, namanya elektron. Dalam atom ada yang namanya inti atom. Dan ternyata, ya, orang-orang fisika mengatakan, ya, memodelkan atom. Ternyata elektron itu, ya, bergerak mengelilingi inti atom. Nah, dia bisa bergerak, berputar mengelilingi inti atom. Itu persis seperti bumi mengitari matahari. Cuman kalau bumi mengitari matahari, itu, ya, dikendalikan oleh gaya gravitasi. Sedangkan elektron mengelilingi inti atom dikendalikan oleh yang namanya gaya elektrostatik. Jadi ada gaya disebut dengan gaya sentripetal, mengarah selalu ke pusat. Kalau dia mendapatkan gaya, berarti dia mendapatkan percepatan. Jadi setiap benda bermuatan listrik dipercepat, pasti akan meradiasikan yang namanya medan magnet. Ini sains. Nah, dan ternyata, ya, semua benda ini bersifat magnetis. Pikiran itu kan sebetulnya, ya, hardware-nya itu adalah otak. Otak itu tersusun oleh neuron. Neuron itu isinya juga atom. Atom isinya juga elektron. Elektron mengelilingi inti, berarti dia mendapatkan gaya elektrostatik. Maka dia akan meradiasikan medan magnet. Jadi semakin jelas, ya, para sahabat, bahwa pikiran dan perasaan itu sebetulnya semacam pemancar. Nah, apa yang dipancarkan itu frekuensi. Kalau dia memancarkan frekuensi, frekuensi ini akan menggetarkan semua benda yang ada di sekitarnya. Nah, ketika terjadi resonansi, kalau frekuensinya positif, benda yang akan datang kepada kita yang positif. Kalau frekuensi kita negatif, benda yang akan datang kepada kita yang negatif. Jadi, sekarang kita punya sebuah pilihan. Mau yang datang dalam kehidupan negatif, atau yang mau datang kepada kita positif, tergantung. Kita mau memancarkan frekuensi yang mana. Kalau pikiran dan perasaan kita selalu memancarkan frekuensi yang positif, otomatis tidak mungkin yang datang ke dalam kehidupan kita itu yang negatif. Pasti selalu hal-hal yang positif. Nah, ini saya jelaskan secara saintifik supaya semuanya memahami, ya. Memahami. Jadi sebetulnya, ya, keadaan kehidupan kita yang sering disebut dengan takdir, pencipta takdir itu diri kita sendiri. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, aku tidak akan bisa mengubah nasib kamu kalau kamu tidak mengubahnya. Nah, bagaimana cara mengubah nasib? Kerja keras? Tentu saja tidak. Cara mengubah nasib sebetulnya, ya, itu kerja cerdas, kerja ikhlas. Dan untuk kerja cerdas, kerja ikhlas, berarti kita harus memahami bagaimana mekanisme kehidupan ini terjadi. Kalau kita tidak memahami mekanisme kehidupan terjadi, bagaimana realitas itu bisa terjadi? Dan di kajian sebelumnya saya sudah menjelaskan, realitas itu terjadi karena perpaduan dua tataran. Satu tataran materi, yang kedua adalah tataran energi. Itu yang membangun realitas. Materi pun terbuat dari energi. Energi adalah frekuensi, energi adalah vibrasi. Berarti materi juga sebetulnya adalah energi. Berarti frekuensi, berarti vibrasi. Makanya masuk akal kalau setiap benda di semesta ini bersifat magnetis. Ya. Nah, berapa besar kekuatan dari magnet itu? Tergantung. Makanya kalau di laboratorium, saya mengajarkan kepada mahasiswa, ada yang namanya ferromagnetik. Itu kekuatan menariknya besar. Ada yang namanya paramagnetik. Kekuatan menariknya lemah. Ada yang namanya diamagnetik. Ya, itu lebih lemah lagi. Jadi tergantung seberapa besar kita mau menjadikan diri kita sebagai kekuatan. Makanya yang namanya cinta itu adalah kekuatan positif. Kalau kita bisa memancarkan kekuatan positif, maka semakin besar kekuatan positif itu. Apalagi kekuatan positif itu sudah dimasukkan ke dalam pikiran dan perasaan, itu yang akan menarik semua hal yang positif dalam hidup. Jadi mari kita jujur pada diri kita sendiri.